Oke, menarik nih. Ya, jadi tadi kita udah bahas cukup banyak Pak Helmi ya terkait bagaimana teman-teman melihat bahwa lelang ini ada negara hadir, ya Iya, kan? Dan prinsipnya kepastian hukumnya juga cukup jelas ya, karena ada undang-undang hak tanggungan. Karena properti, kalau kita bicara properti mungkin Pak mayoritas terbanyak dari untuk lelang itu dari hak tanggungan ya, eksekusi hak tanggungan. Betul nggak sih Pak Helmi? hampir hampir pemohon lelang penyumbang frekuensi terbesar adalah hak tanggungan. Hak tanggungan Hak ya. tanggung. Oke, oke. Oke, dan risalah lelang juga tadi kita sudah bahas sampai dengan sekarang bisa dibilang sangat jarang sekali ada yang sampai dipermasalahkan risalah lelangnya karena filternya juga udah banyak ya. Saya juga mencatat ketika orang mau pinjam kredit itu pun sebenarnya udah dicek sertifikatnya. Betul. Ya. Eh, filter pertama nih bank, lalu filter kedua lagi Balai Lelang dan KPKNL, ya kan? Sehingga secara yuridis formal semuanya sudah terpenuhi. Ya, sehingga sangat kecil sekali kemungkinannya ada masalah di kemudian hari. Nah, namun memang kan membeli properti lelang ini tadi bicaranya as is, artinya apa namanya? Kalau pengosongan ini kan sebenarnya domainnya pengadilan ya. Maksudnya ketika seseorang sudah dapat risalah lelang, kemudian dia berhak balik nama karena risalah lelangnya juga sudah ada, begitu kan? Artinya dia sudah jadi pemilik daripada aset tersebut. Nah, namun kadang-kadang kan memang ada yang belum kosong. Iya. Nah, sebenarnya dia sudah punya ini ya, sudah punya hak untuk prosedur pengosongan, Ya. cuman harus melalui pengadilan gitu Pak ya. Ada komentar tentang itu Pak, tentang pengosongan? Jadi gini, mungkin seperti yang saya jelaskan di awal bahwa lelang itu dijual dengan kondisi apa adanya Ya. pada saat objek ya seperti itu. Ada penghuninya. Seperti itu ya termasuk ada penghuni. Nah, kita bicara kewenangan pengosongan. Kewenangan pengosongan itu diatur dalam pasal 200 HIL 224 RBG kalau nggak salah. Ingat saya ya. Bahwa itu menjadi kewenangan dari pengadilan negeri setempat di mana objek berada. Nah, salah satu kemudahan dari beli lelang pada saat kita perlu pengosongan, maka pemenang lelang hanya tinggal mengajukan permohonan grose ke KPKNL. Dari dasar grose yang telah dikeluarkan oleh KPKNL, tinggal nanti dibawa ke pengadilan untuk langsung minta penetapan tanpa melalui proses beracara ya. Maksudnya kita harus melalui sidang segala macam itu. Salah satu keunggulan lelang yang dibandingkan yang lain ya, yang saya bilang tadi bahwasanya dengan adanya grose nanti pihak pengadilan langsung mengeluarkan penetapan pengosongan itu. Nah, teknis pengosongan menjadi ranahnya pengadilan ya itu gitu. Mungkin itulah yang saya bilang satu yang perlu saya garis bawahi sebelum pengajuan grose pastikan sudah diproses balik nama dulu. Itu. Oke. Dan itu mungkin menekankan sekali lagi pentingnya menggunakan jasa balai lelang ataupun agent property ya, Iya. untuk bisa membantu mendampingi pembeli melewati semua proses. Mendampingi pembeli, menjelaskan prosesnya secara benar, jadi tidak semata-mata dianggap beli barang bermasalah apa. Ya, kembali lagi ini peran teman-teman balai lelang sama agent bagaimana meyakinkan, bagaimana memberitahukan proses-proses yang harus dilalui itu. Iya. Jadi kalau pembeli lelang itu kan umumnya nggak mau repot orang. Benar. Biasanya orang berduit itu pokoknya nggak mau tahu, pokoknya beres. Nah itu kan betul. bagaimana kita memberitahukan, mengkomunikasikan hal tersebut bahwasanya ini ada proses. Mungkin tanpa melalui proses pengosongan ke pengadilan bisa langsung dibicarakan baik-baik. Jadi makanya itu saya bilang kalau beli lelang saran saya lakukan survei dulu, lakukan survei lapangan, pastikan keadaan, kondisi segala macam, peroleh informasi sebanyak-banyaknya terkait objek tersebut bisa melalui KPKNL, perbankan, balai lelang. Itu kan biasanya ini kan teman-teman agent properti ini kan biasanya lincah-lincah nih. Iya. Informasi di lapangannya itu biasanya lebih duluan. Iya. Nah itu kumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Kira-kira ada yang kurang jelas atau apa mau ditanyakan ke KPKNL, silakan monggo.
ke perbankan monggo. Tapi ya itulah, kembali lagi objek lelang dijual kondisi apa adanya as is. Nah, perkara pengosongan sudah ada ketentuannya diatur di 200